Kita telah mendengar tentang mimpi 5 pemuda Palestina, bahwa Indonesia akan membebaskan Al-Aqsa. Kemudian di dalam mimpi Imam Mahdi Muhammad Qasim, menjelaskan bahwa setelah Pakistan memenangkan peperangan melawan India, maka Indonesia, Malaysia dan negara timur lainnya akan bergabung dengan Pakistan, untuk membebaskan semua wilayah Islam yang telah diambil alih oleh penguasa jahat. Dalam arti, Indonesia akan menjadi pasukan Imam Mahdi Muhammad Qasim. Kemudian, di dalam Jafar yang dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu anhu disebutkan, Al-Mahdi akan berkendara di angkasa bukan dengan sihir maupun tipuan mata, tetapi dengan pengetahuan yang telah diketahui oleh generasi yang mendahuluinya. Dia melakukan hal itu seperti gunung-gunung yang berenang di langit, dan akan terangkat tinggi dengan penyebab-penyebab yang ada di langit dan bumi. Dia mendapatkan pengetahuan dari Allah yang tak diketahui oleh seorang pun dari penduduk bumi tentang harinya. Dan hari-hari Allah tidak akan berlalu sampai seluruh bumi terputus. Dari atas dan dari bawahnya, jengkal demi jengkal, hasta demi hasta, lengan demi lengan. Dan kelak akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sekelompok umat dari suatu negeri yang luas. Yang banyak berpindah ke situ berbagai makhluk di negeri gereja Kristen. Tidak jauh dari negeri kesatuan yang terletak di antara dua samudra besar yang mengelilingi tanahnya itu. Yaitu bendera Al-Mahdi akan besar terangkat tinggi, di tanah yang disebut Tanah Awak. Penduduknya adalah orang-orang ajam atau orang bukan Arab, pada mereka ada kebaikan. Mereka membaca kitab, negeri mereka terbelah oleh gunung-gunung yang besar. Al-Mahdi akan mengangkat penyebab-penyebabnya, dan akan membuka atau menaklukkan setiap pulau baik yang besar dan yang kecilnya yang berada di lautan, sedangkan jumlah pulaunya di atas ratusan. Dan akan bangkitlah sebaik-baik keturunan kita dan semulia-mulia anak cucu kita di negeri gempa tersebut atau Baladi Zalazil, yang telah terjaga sejak berabad-abad, tetapi tertidur di zaman wali atau pelindung keluarga Ahlul Bait. Maka sebagian besar mereka akan mengenal keutamaannya disebabkan tersiarnya keadilannya. Wajah mereka seperti perisai yang ditempa, maksudnya berhidung pesek, bulat melengkung. Dan mereka mempunyai keterkaitan, atau serupa, dengan negeri Sin, atau negeri Cina yang jauh. Dan negeri di balik Laut Kuning yang nama negeri itu seperti nama kerajaan mereka, Goryeo, Goryeo, Korea. Kezoliman terlihat dalam beberapa hal dan beberapa zaman. Di situ ada sungai yang mereka ciptakan, patung lelaki yang disembah selain Allah. Mereka akan mempelajari Islam di jazirah kalian. Ini sebelum bangkitnya wali kita, pelindung kita, pada zaman yang tak begitu jaya. Akan tetapi sebagian besar dari mereka akan mengendarai kendaraan Al-Masih Dajjal. Kecuali yang dirahmati Allah, Dajjal menggoda mereka dengan roti dan emas. Yakni siapapun yang tidak memiliki hikmah dari negeri yang penuh hikmah. Seakan-akan aku bisa melihat mereka kaum yang wajahnya seperti perisai yang ditempa. Mereka banyak bercocok tanam dan hidup berkasih sayang. Tapi punya kebiasaan bertempur hingga yang terluka berjalan di antara tubuh yang terbunuh. Mereka menciptakan peralatan yang menyebabkan kematian hitam dan kematian merah. Dan tidak ada tiupan angin buruk yang serupa, dengan yang bisa diperbuat oleh negeri gempa yang tidak pernah tidur. Riwayat ini berlanjut dengan menyebutkan beberapa hal nama-nama penguasa, dan beberapa negeri lainnya yang tidak dapat disebutkan di sini. Teks ini ditulis ulang dari penjelasan lisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dilanjutkan generasi demi generasi hingga sampai pada generasi Ahlul Bait, yang mungkin mengenal atau hidup di masa kerajaan Goryeo, sekarang Korea, paling tidak sesudah tahun 900 Masehi. Yakni ketika kerajaan Goryeo mulai berdiri, 918 Masehi. Karena penulisan riwayat dengan benar menuliskan nama Goryeo, Goryeo, sebagai negeri yang sudah ada. Tapi salah dengar tentang Ardul Awak atau Tanah Awak yang belum dikenalnya. Perkataan Ali bin Abi Thalib dapat dipahami oleh zaman kita sekarang. Pertama, Al-Mahdi berkendaraan di udara tanpa tipuan mata dan tanpa sihir. Hal ini sangat mudah dipahami oleh kita, bahwa Al-Mahdi hidup di zaman modern yang menaiki kendaraan pesawat terbang. Kedua, pengetahuan yang telah diketahui oleh generasi yang telah mendahuluinya. Hal ini sangat mudah dipahami juga oleh kita, bahwa kendaraan pesawat terbang sudah ada lebih dulu daripada kemunculannya Al-Mahdi. Dan hal ini sangat sesuai dengan faktanya, karena pesawat terbang sudah ada dari dulu sedangkan Al-Mahdi baru muncul di zaman sekarang. Ketiga, mendapatkan pengetahuan dari Allah, yang tidak diketahui oleh seorang pun dari penduduk bumi tentang harinya.
Hal ini sangat sesuai dengan Muhammad Qasim, bahwa dirinya mimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pengetahuan yang tidak diketahui oleh semua orang di muka bumi. Keempat, tentang tanah awak. Poin penting inilah yang akan kita bahas. Ciri-ciri tanah awak mirip dengan Nusantara, lebih tepatnya Indonesia, karena tanah awak terdengar seperti tanah Jawa. Adapun kemiripan ciri-ciri itu diantaranya adalah: pertama, mayoritas penduduk Indonesia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, wilayah Indonesia adalah negeri yang memiliki ukuran yang luas. Ketiga, pernah didatangi kelompok gereja Kristen di masa imperialisme, seperti Belanda, Spanyol, Portugis dan Inggris. Keempat, terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kelima, bendera Al-Mahdi terangkat tinggi di tanah awak, dan bisa kita lihat sekarang. Pergerakan di wilayah timur untuk pendukung Imam Mahdi Muhammad Qasim yang terbesar berada di Indonesia, begitu juga dengan pergerakan nyata yang terbesar berada di tanah awak atau tanah Jawa, sampai-sampai banyak umat Islam di Indonesia memimpikannya perkampungan akhir zaman yang berada di atas bukit Bukanagara di tanah Jawa, tepatnya Jawa Barat. Keenam, penduduk Indonesia adalah orang ajam atau bukan orang Arab. Ketujuh, mayoritas penduduknya suka membaca kitab Al-Quran. Delapan, wilayah perbatasan daerahnya banyak dibatasi oleh gunung-gunung yang besar. Kesembilan, Al-Mahdi akan membuka pulau di lautan, dan hal ini memang belum terjadi. Namun mengenai jumlah pulaunya ratusan, yaitu sebagai simbol terdiri dari pulau-pulau yang berjumlah banyak, maka sangat sesuai dengan Indonesia yang kurang lebih memiliki 17.000 pulau. Kesepuluh, wilayah Indonesia sering terjadi gempa. Ke-11, wilayah Indonesia banyak dihuni oleh Ahlul Bait atau para habaib. Ke-12, wajahnya seperti perisai yang ditempa, yaitu bermata sipit dan berhidung pesek. Ke-13, letak wilayahnya yang jauh dengan wilayah Cina. Ke-14, ada keterkaitan dengan negara Cina dan Korea. Mungkin baru-baru ini saja Indonesia ada keterkaitan dengan Korea. Ke-15, kezaliman terlihat dalam beberapa hal dan zaman, dan hal ini bisa terlihat dari sejarah zaman kerajaan hingga sekarang. Ke-16, Indonesia memiliki banyak sungai. Ke-17, dalam sejarahnya, orang Indonesia menyembah patung, seperti penganut animisme, Hindu dan Buddha. Ke-18, suka pergi ke Jazirah Arab untuk belajar Islam, dan hal ini sudah terjadi dari dulu hingga sekarang. Ke-19, suka bercocok tanam. Ke-20, hidup saling berkasih sayang. Ke-21, suka bertarung sampai mati. Kebiasaan ini terkenal di beberapa tempat dan suku. Ke-22, menciptakan alat yang menyebabkan kematian hitam dan merah. Mungkin peralatan senjata yang menyerang di daratan dan di lautan. Ke-23, sebagian besarnya akan mengendarai kendaraan Dajjal. Artinya penduduk Indonesia akan menjadi pengikut Dajjal. Artinya, apabila Al-Mahdi sudah muncul, maka ajaklah seluruh keluarga kalian untuk mendatangi Al-Mahdi dan hidup bersamanya. Jangan kalian tinggalkan keluarga kalian, meskipun itu berada di bukit, karena Dajjal akan mendatanginya. In one dream, I have heard Dajjal say, "Very soon, my power will increase, and I will acquire some new powers. I will implement my fear across the entire world, and the whole world will either submit to me, otherwise I will kill them."